jangan salahkan sajennya, kan gitu. Tapi kalau bahasa saya bentuk apa ya, mungkin musik atau apa ya, kalau menyembah selain Tuhan ya, mungkin itu ada di sini dan setiap orang tidak tahu, Mas. Kalau bahasanya Tuhan itu tidak punya murka, Mas, sudah tidak punya murka, orangnya yang murkanya. Kalau bahasanya gini, Tuhan, rasa syukurku hanya ini yang bisa saya realisasikan karena saya punyanya. Karena sekali lagi Nun Sewu, Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sama di mata Tuhan. Salam Rahayu. Sedherek Nun Sewu dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di episode terbaru channel Nun Sewu. Dan seperti biasa, kalau misal kita sudah ada di sini di studio kecil kita, berarti memang ada yang mau kita bahas, ya Mas Boy. Ya, dan diskusikan ya Mas ya. Dan diskusikan pastinya di podcast Serawung Gayeng di channel Nun Sewu yang seperti biasa ada saya Irfan dan saya Mas Bu yang akan menemani Anda semua dengan satu tema yang sebenarnya cukup lagi-lagi ya Mas Bu ya. Kita hit. bahas lagi satu tema yang cukup sering diperbincangkan ya Mas Bu ya. Bahkan kalau misal melihatnya sendiri sebenarnya saya pribadi nih Mas Bu. Ya. Pribadi nih. Saya agak sedikit tersakiti gitu. Tersakiti ya. Ya, karena mungkin sedherek Nun Sewu juga sudah melihat seperti itu satu video amatir yang sempat jadi viral di sosial media. Salah satu oknum ya Mas Bu ya. Iya betul. Yang menendang sesajen di Semeru kalau tidak salah. Betul sekali, di Gunung Semeru. Ya, dan sebelum kita masuk ke arah situ, kayaknya kita enaknya nih bahas dulu nih Mas Bu. Ya. Sebenarnya esensi dari sajen itu seperti apa? Ya, ini buat sederek Nun Sewu dimanapun Anda berada, memang permasalahan tentang kemarin ya, fenomena tentang sajen ini memang menjadi sesuatu yang booming ya, karena yang perlu kita ketahui adalah Nun Sewu, Gunung Semeru itu kan ada di Jawa ya Mas ya. Dan orang Jawa itu tidak bisa dilepaskan oleh yang namanya sajen atau sesaji, kan gitu, karena bagian dari tradisi dan budaya gitu ya. Betul sekali, dan itu sudah dilakukan jauh sebelum agama apapun masuk ke dalam Nusantara ini atau Indonesia ini, seperti itu. Dan itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan di sini memang Nun Sewu ya, sekali lagi Nun Sewu buat sedherek Nun Sewu dimanapun Anda berada, ini saya akan jelaskan tentang sesaji atau sajen itu sendiri, kan gitu. Memang orang Jawa khususnya, kalau bahasa saya gini Mas, ungkapan rasa terima kasih kita itu tidak hanya kita ungkapkan dalam batin Mas, seperti itu, tetapi juga suatu ungkapan yang direalisasikan juga, seperti itu. Nah, dan realisasi itu kemudian dibentuk dalam sesuatu yang namanya sajen, seperti itu. Dan kenapa harus sajen Mas Bu? Maksudnya kenapa harus sesuatu yang diberikan itu berbentuk seperti makanan, lalu hasil-hasil alam atau hasil bumi, itu mungkin ada filosofi di balik itu atau tidak? Jadi gini Mas, memang tidak semua sajen itu sama ya Mas. Memang bentuk sesaji atau sajen ini digunakan dalam upacara apapun Mas, termasuk upacara keagamaan. Nah seperti itu. Ada pula di sini juga sajen itu juga dipakai untuk merti desa atau kadeso. Orang sebut seperti itu. Ada juga yang memang sajen ini digunakan untuk acara adat keagamaan, seperti halnya kayak di Bali.
Ya. Banyak sajen, ada sajen pagi, sajen sore, seperti itu. Nah, di sini memang kalau bahasa saya gini Mas Irfan, sajen itu adalah bentuk realisasi daripada rasa syukur kita kepada alam dan Gusti, seperti itu Mas. Dan kalau misal ditilik lagi berarti arahnya juga berakhir ke Gustinya ya. Iya betul sekali. Sekarang gini Mas Nun Sewu. Ini Nun Sewu. Kalau kita bikin sajen, contoh ini kita bikin sajen untuk gunung gitu ya Mas. Ya. Orang mengatakan Nun Sewu musyrik, gitu. Tetapi bentuk sajen itu sendiri untuk menyembah Tuhannya atau Gustinya, merealisasikan rasa syukur kita kepada alam dan Gusti. Musik dari mana kan seperti itu. Karena gini Mas Nun Sewu, memang di sini ada hal-hal yang mungkin rentan ya Mas ya untuk masalah itu ya. Kalau bahasa gini, jangan salahkan sajennya kan gitu. Tapi kalau bahasa saya bentuk apa ya, mungkin musik atau apa ya, kalau menyembah selain Tuhan ya, mungkin itu ada di sini dan setiap orang tidak tahu Mas seperti itu. Dan sebenarnya Mas Bu, untuk saya kembali lagi untuk orang yang masih harus banyak belajar nih Mas Bu ya. Kalau misal sajen ini sebenarnya jenis-jenisnya itu apa saja sih Mas Bu, dan apa ya, bisa dibilang apakah memang jenis ini dipergunakan untuk tujuan ini? Iya, tujuan ini. Jadinya memang bentuk sesaji atau sajen ini memang beraneka ragam Mas. Ada juga bentuk sajen yang diambil dari ini panen kita. Seperti itu. Jadi dari alam kembali ke alam gitu. Betul sekali. Dari alam kembali lagi ke alam. Di sini juga Nun Sewu, terkadang itu kalau kita merti desa atau kadeso, kita contohkan itu ya Mas ya. Di situ ada sajen yang Nun Sewu harus ada tumpeng. Sedangkan tumpeng sendiri juga beraneka ragam Pak. Kan itu ada tumpeng nasi kuning, nasi gurih, nasi putih, nasi merah, seperti itu. Jadinya setiap sajen itu mempunyai satu filosofi makna tersendiri Mas. Ada juga yang membuat kopi, teh, air putih, terus bunga, 7 rupa dan lain sebagainya. Nah, jadinya bentuk satu filosofi rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Mas, seperti itu. Karena mungkin menilik lagi ya Mas Bu ya, kalau misal dari masyarakat Jawa mungkin ya, kan mungkin kita diajari oleh leluhur kita untuk apa ya Mas Bu? Kalau misal sekarang kan kesannya itu orang Jawa itu nggak enakan gitu. Padahal sebenarnya kita itu apa ya, diajarkan untuk bersyukur. Betul. Entah kepada alam, entah kepada Tuhan, dan juga kepada orang sebenarnya Mas Bu ya. Kan kita kan kadang kalau misal dikasih gitu, wah nggak enak, riko pekewa gitu. Betul. Terus berarti nanti kalau misal saya ada rezeki, saya kembalikan lagi ke orang miskin. Dan tadi Mas Irfan juga sempat menanyakan di depan tadi ya tentang bentuk-bentuk sajen seperti itu. Mungkin kita contohkan satu bentuk sajen yang dibentuk dari nasi yang berbentuk gunung. Seperti itu, kita contohkan seperti itu. Jadinya ada filosofi tersendiri dari tumpeng. Kita contohkan tumpeng ini ya. Jadi tumpeng itu adalah bentuk representasi pada Tuhan kita. Jadinya bentuk mengerucut ke atas ya, itu adalah bentuk kita kepada Tuhan atau kepada Sang Kuasa. Terus kemudian di bawahnya tumpeng itu kan mesti ada tempe, ada. Nah, itu adalah bentuk Nun Sewu, hubungan kita kepada masyarakat. Mungkin kalau di agama Islam itu bentuk habluminallahnya dan bentuk habluminanasnya difilosofikan dalam bentuk tumpeng. Seperti itu Mas. Dan mungkin mengerucut itu juga bisa jadi filosofisnya nantinya kita akan mengarah ke Gusti juga. Betul sekali Mas. Nah, terus kemudian ada nasi kuning gitu. Berarti filosofinya agar supaya hubungan atau habluminallah kita dengan habluminanasnya nanti akan membentuk sesuatu yang kemakmuran dan yang diambil dari warna kuning itu sendiri. Seperti itu. Terus kemudian ada juga ini ingkung Mas. Kok kenapa ayamnya harus utuh? Terus sisanya apa, jeroannya ya, atau apa isi dalam
badan daripada ayam itu ya, kemudian dikeluarkan, terus kemudian dibikin seperti ya kayak duduk gitu ya Mas ya. Itu juga mempunyai satu arti filosofi tersendiri juga Mas. Di samping simbolistis daripada bentuk pengayuman, juga nun sewu. Ingkung itu diambil dari kata nun sewu. Kalau bahasa saya gini Mas, gen supaya cita-citanya itu kejangkau, kejangkung ya. Kalau jadinya kita mempunyai cita-cita agar supaya bisa tercapai seperti itu. Dan mungkin di dalam sajian itu juga terselip doa gitu, dan harapan gitu ya. Betul Mas. Sekali Mas. Yang pada akhirnya juga dipanjatkan ke Gusti. Betul Mas. J. Jadinya memang di sini bagi orang yang tidak tahu sajian ya sudah. Ya. Ini mesti nanti ada hubungannya dengan yang penunggu desa, ada hubungannya dengan yang tunggu. Contoh kita sajiannya itu di batu besar itu ada hubungannya dengan yang tunggu batu besar dan sebagainya. Ya itu kalau bahasa saya gini Mas Nun saya memang jika orang itu tidak bisa memahami esensi daripada sesaji atau sajian itu memang orang gampang sekali untuk mencibir Mas. Seperti itu. Padahal di situ terkandung banyak arti filosofi rasa syukur manusia kepada Tuhannya. Seperti itu Mas. Dan bisa jadi juga yang yang berserah diri kepada Tuhan melalui sesajen atau mungkin tradisi-tradisi lainnya juga belum tentu rasa imannya lebih lemah daripada yang lain. Betul sekali Mas. Ya, kalau bahasa gini kok Mas, sepertinya nun saya kejadian kemarin ya pada waktu ada orang, kita nggak sebutin namanya ya Mas ya, ada orang yang memang sengaja untuk menendang sajen ya seperti itu, dan kemudian divideokan lagi. Kan gitu. Dan yang menarik mungkin ini Mas Bu, ketika di video itu ya, mungkin Indonesia juga sudah lihat beliau-beliau ini menunjukkan sajennya sebelum ditendang itu bilang bahwa ini yang nantinya mengundang murka Tuhan. Ya, ini non sewu Mas, ini. Sekali lagi kita tidak ingin menimbulkan kegaduhan ya. Iya betul. Kita juga menghormati kepercayaan orang. Iya. Ya kalau bahasanya gini Mas Nun Sewu, Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau bahasa saya Tuhan itu di atas gini, Tuhan itu unlimited, di atas unlimited tak terhingga. Kalau bahasa saya Tuhan itu tidak punya murka Mas, sudah tidak punya murka, orangnya yang murka. Seperti itu. Jadi di sini memang Tuhan itu hanya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah kan gitu. Titik. Kalau bahasa saya gitu. Dirimu minta jelek juga dikasih, minta baik juga dikasih. Ya. Cuman kalau minta baik ya nanti ada ada impactnya. Kalau kita minta jelek juga ada impactnya. Ya. Tapi Tuhan itu karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Minta jelek dikasih, minta bagus dikasih. Kayak gitu. Karena di sini memang non sewu. Berarti dengan orang itu menyebut seperti itu kan sekali lagi tidak tahu esensi daripada ketuhanan itu sendiri kan gitu Mas. Tuhan kok murka kan maksud disamakan dengan manusia. Ya. Justru itu Mas Bu kayak. Ini non sewu sekali lagi buat non sewu dimanapun Anda berada. Sekali lagi di podcast Rawuh kayak ini kita juga berdiskusi ya. Dan saya mungkin juga nanti sedaya Sewu yang menonton tayangan kita ini nanti mungkin bisa mengambil hikmahnya atas kejadian fenomena, kalau saya sebut fenomena tendang sajen ya. Ya sebenarnya itu yang lucu Mas Bu. Yang lucu itu adalah sebenarnya kalau misal kita lihat tuh kok kebalik. Karena yang memberi sajen itu sebenarnya memberi sajen karena kecintaannya kepada Gusti. Iya betul. Tapi justru yang menendang itu justru malah seakan-akan kalau dari penilaian kita kok malah menyamakan Gusti sama manusia. Iya. Kan kalau misal manusia dijiwit marah. Iya betul. Tapi kan Gusti kan justru di atas itu. Iya betul. Jadi kalau bahasa gini Mas, memang kalau kita itu hanya memandang dari sebelah mata. Jadi gini. Kita tidak melihat dengan mata hati kita, tapi kita hanya melihat dengan ini. Ya. Terus kemudian nun sewu, kita tidak rasakan benar-benar nun sewu rasanya kalau bahasa Jawa seperti itu ya nggak ketemu Mas.
Kan gitu. Adanya hanya wah ini makannya saya tunggu Semeru. Kan gitu. Dan tapi kan alangkah baiknya segala sesuatu itu dihadapi dengan cinta kasih. Betul. Cuma di sini juga ada hal lain tentang di samping hablum minallah dan hablum minanas di sini. Jadinya gini Mas, dengan adanya sajian itu kita merealisasikan. Ya, contoh ini kita contohkan yang di Semeru Mas. Jadi gini, kalau dibahasakan kan Tuhan terima kasih atas segala sesuatu yang sudah diberikan kepada saya. Contoh ini saya, contoh itu ya. Nah, terus karena gini, kalau hanya orang itu berterima kasih itu kan tidak kelihatan tuh Mas. Karena rasa terima kasihku ini, saya tak buat nasi tumpeng, ada pisangnya, ada kopi, ada teh, ada air putih, gitu. Tak kasih di batu besar yang dekat Semeru. Jadinya kalau bahasanya gini, Tuhan, rasa syukurku hanya ini yang bisa saya realisasikan karena saya punyanya ini. Apakah salah seperti itu kan itu? Sedangkan doanya juga menurut agama masing-masing. Dan itu tidak ada hubungannya dengan nun sewu. Menyembah ke selain Tuhan. Terus kemudian kalau kita I love you kita atau rasa mesra kita kepada Tuhan, nun sewu, dengan cara seperti itu apa ya Tuhan murka kan enggak? Ya. Sekali lagi Tuhan itu adalah maha. Kalau maha itu memang di atas segalanya kan gitu. Tak terhingga kalau bahasa saya seperti itu. Jadinya ya gimana ya Mas ya, ini agak-agak ini juga, tapi ya namanya doktrin ya Mas ya, nun sewu. Sekali lagi, karena gini Mas, memang sekali lagi kita bangsa Indonesia, khususnya Jawa ini memang tidak bisa untuk kemudian apa ya dilepaskan dari namanya sajen, kan gitu. Bahkan juga dengan adanya kejadian tentang sajen itu, terus kemudian diadakan acara ini Mas nun sewu, bakar 1000 dupa. Ya, seperti itu yang nanti akan diadakan di mana itu di mata air apa itu di daerah sana seperti itu. Dan sebenarnya mungkin sebagai renungan dari Nun Sewu saja mungkin apalagi khususnya yang orang Jawa gitu ya katakanlah analoginya mungkin Mas Bu ini sudah ngasih saya, Mas Bu mungkin habis dari Jogja. Iya, terus ngasih oleh-oleh gitu. Ngasih oleh-oleh saya. Terus kalau misal saya sebagai orang Jawa kok bilang, "Nggih, matur suwun Mas Bu." Terus habis itu ketika saya dari Jogja kok nggak bawa oleh-oleh ke Mas Bu kan rasanya kurang gimana gitu ya Mas Bu. Kalau tidak rasa terima kasih, rasa syukur itu tidak direalisasikan ke orangnya gitu tuh kok kayaknya agak sedikit kurang gimana gitu ya Mas Bu ya. Dan yang perlu kita ketahui juga, yang perlu kita garis bawahi juga ini Mas. Karena orang Jawa khususnya itu punya ewuh pakewuh Mas. Apa itu bahasa Indonesia ewuh pakewuh? Aduh. Sungkan yang teramat ya gitu ya, seperti itu. Dan mungkin itu justru malah bentuk kecintaan orang itu terhadap Gusti. Betul sekali. Ya itulah nanti dengan adanya hablum minanas terus kemudian pasti hablum minallah kan gitu. Seperti itu. Dan kalau bisa gini Mas, hubungan hablum minallah dan hablum minanas kalau bisa seimbang. Kalau kita hablum minallah cuma kita tidak hablum minanas juga. Contoh nih Mas Irfan di rumah terus contoh ini mungkin berdoa terus nih ya. Gitu ya. Kerja bakti tidak keluar, terus ada acara risan tidak keluar karena berdoa, kan tidak pas Mas. Justru malah nun sewu orang-orang itu menilai kita malah negatif. Seperti halnya yang saya contohkan Mas Irfan tadi, wah, tidak keluar, kenapa sih? Justru malah kita dicibir juga di lingkungan. Tapi biasanya kalau misal di lingkungan yang lebih ekstrim lagi nanti bilangnya, oh nanti meninggal ngubur diri. Iya. Bahkan nun sewu doa untuk kita itu tidak doa yang positif, malah doa yang negatif. Betul. Maka dari itu kenapa saya bilang kalau bisa juga hablum minallah juga hablum minanas. Kalau hablum minanas tetap pasti hablum minallah. Mas Irfan baik dengan saya terus kemudian saya mendoakan yang baik-baik kepada Mas Irfan kan tetap nanti hubungannya juga ke
Allah juga atau habluminallah itu sendiri. Karena mencintai ciptaan Allah adalah mencintai Allah itu sendiri. Betul sekali. Ada itu kemarin memang pada waktu Nun Sewu khususnya saya juga melihat tayangan yang kemarin fenomena tentang Sajen itu juga kok begini ya. Karena kayaknya juga netizen juga banyak yang merasa betul juga. Karena kan sekali lagi di Indonesia sendiri kepercayaan itu tidak hanya satu. Betul. Intinya begini Mas, kalau kita mau ke tujuan A gitu ya, kita mau lewat saja monggo, lewat sana, lewat sini, lewat situ. Yang penting kita sampai ke tujuan A kan gitu. Jangan terus kemudian gini Mas, apa ya Mas ya? Ayolah monggo dengan adanya pluralisme ya, itu kita merangkul semua agama apapun. Karena sekali lagi Nun Sewu, Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sama di mata Tuhan. Jadinya kita tidak usah itu jelek, itu kurang baik, dan tidak usah. Yang penting di sini kita sama-sama baik, kita bisa sama-sama saling menghormati dengan Nun Sewu keberagaman kepercayaan yang ada di tanah Indonesia ini. Dan khususnya juga kita harus mencintai tradisi dan budaya juga ya. Betul sekali, karena memang sekali lagi sesajen itu atau selamatan ya gitu ya, itu ya itu tadi sudah terpatri dalam budaya, khususnya budaya orang Jawa semenjak sebelum adanya agama apapun masuk ke tanah Jawa, khususnya dan pada umumnya pada tanah Nusantara saat itu. Dan mungkin ini sebenarnya menarik, kalau kita tarik terus itu kadang menarik ini. Cuma nanti takutnya ini Mas, kalau kita terlalu tinggi itu nanti takutnya kebendek. Iya. Dan mungkin bisa jadi kita yang di sini membawakannya sambil ketawa-ketawa. Iya. Kalau serius malah medeni. Iya. Kalau misal nanti juga takutnya juga malah menyinggung. Iya betul sekali. Karena memang ini apa ya Mas ya? Kalau bahasa saya riskan. Riskan. Karena sekali lagi Nun Sewu, setiap personal mempunyai sudut pandang masing-masing. Setiap orang punya rasa masing-masing kan gitu. Tidak sama Mas. Iya. Kalau bahasa saya gitu. Dan mungkin segitu dulu ya Mas Boy. Itu ya. Iya, obrolan kita. Nanti kalau panjang-panjang nanti malah jadi panjang. Iya, nanti malah jadi panjang, nanti kita malah jadi kemana-mana juga. Betul. Tapi mungkin buat saudara Nun Sewu yang yang pengen kita buat ngobrol tentang topik lain, ya mungkin bisa dibubuhkan di kolom komentar. Kata-katanya bubuhkan kayak di soal-soal cantumkan dulu ya. Tapi mungkin seperti itu, saudara Nun Sewu, senang sekali rasanya sudah menemani Anda semua di episode yang terbaru. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan juga jangan lupa share di grup WA keluarga Anda. Kalau bisa di grup WA RT juga di share. Oh gitu ya. Dan pastinya jumpa lagi di lain kesempatan. Seperti biasa Mas Monggo. Ya ini sebelum ke kata-kata sakti saya gitu. Siap. Atau kata-kata kerana saya gini Mas. Intinya begini, monggo atau silakan kita sama-sama untuk menghormati segala sesuatunya dari kepercayaan, dari budaya, agar supaya kita nanti akan menjadikan sesuatu itu indah. Kalau bahasa gini, meskipun kita beragam, tapi kalau kita saling bisa menghormati, semuanya akan indah. Seperti itu Mas. Dan seperti biasa di akhir acara saya selalu mengucapkan jika ada salahnya saya Nun Sewu, jika ada benarnya saya Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan akhir kata saya Irfan pamit. Saya Mas Bro pamit. Salam Rahayu.